Sebelum menonton kisahnya, yuk dukung kami dengan klik tombol subscribe. Jika kalian suka dengan ceritanya, yuk klik tombol like-nya, biar kami semakin semangat berkarya. Terima kasih. Di sebuah sudut kota yang tenang, di balik hiruk-pikuk jalan dan kesibukan warga, ada sebuah gerobak mie ayam sederhana yang selalu ramai. Di sanalah, seorang gadis remaja bernama Naya bekerja setiap hari bersama ibunya, Burina. Mereka bukan siapa-siapa, hanya dua perempuan yang berjuang demi sesuap nasi, menjual mie ayam dengan resep turun-temurun yang lezat. Namun siapa sangka, di balik apron dan senyum manisnya, Naya menyimpan kisah yang jauh lebih besar dari hidup sederhana yang ia jalani. 16 tahun lalu, di malam yang sepi, Burina mendengar suara tangis bayi di dekat rumahnya. Ketika ia keluar, ia menemukan seorang bayi perempuan mungil, dibungkus kain lusuh, namun ada satu benda yang mencolok. Sebuah kalung kecil dengan liontin berlambang bunga teratai emas. Burina yang hidup sendiri dan tak pernah bisa memiliki anak, tanpa ragu mengangkat bayi itu sebagai anaknya. Ia beri nama Naya. Sejak itu, hidupnya berubah. Meski hidup sederhana, cinta yang ia berikan pada Naya tak pernah berkurang. Hari-hari berlalu. Naya tumbuh menjadi gadis yang cerdas, ramah dan pekerja keras. Ia tak pernah tahu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Namun kalung yang selalu ia pakai sejak kecil jadi satu-satunya petunjuk tentang masa lalunya. Di sisi lain kota, seorang pria tua yang kaya raya dan terpandang bernama Pak Hendra menyimpan luka lama. Belasan tahun lalu, cucu semata wayangnya hilang dalam sebuah tragedi. Anaknya, ibu dari cucu itu, meninggal dunia dan sang bayi entah kemana. Namun harapan Pak Hendra belum padam. Ia menyewa detektif dan menyebar informasi tentang ciri-ciri cucunya, terutama kalung yang menjadi warisan keluarga. Suatu hari, seorang pelanggan yang ternyata adalah asisten Pak Hendra melihat Naya sedang melayani sambil memakai kalung itu. Ia terkejut. Ia segera melapor, dan tak lama kemudian, Naya dan Burina didatangi oleh orang-orang dari keluarga besar Pak Hendra. Naya bingung, ketakutan. Namun setelah melalui tes DNA dan penelusuran, semuanya jelas. Naya adalah cucu kandung dari konglomerat terkaya di kota itu. Untuk pertama kalinya, Naya menginjakkan kaki di rumah mewah milik kakeknya. Ia disambut dengan pelukan haru, diberi kamar besar, pakaian indah, bahkan masa depan yang terjamin. Namun, hati kecil Naya tak tenang. Ada seseorang yang tak bersamanya, Burina. Dengan mata berkaca-kaca, Naya kembali ke rumah kecil tempat ia dibesarkan. Ia memeluk Burina erat-erat. "Ibu tetap ibuku. Aku mungkin anak dari keluarga kaya, tapi hatiku tumbuh bersama ibu. Aku nggak mau pisah." Burina hanya bisa menangis. Tapi di tengah haru itu, Naya memohon satu hal pada kakeknya. "Kakek, kalau aku benar cucumu, izinkan Ibu Rina ikut tinggal bersama kita, karena aku bisa jadi seperti ini, karena dia." Pak Hendra menatap mata cucunya, lalu mengangguk. Burina pun ikut pindah ke rumah megah itu. Namun meski kini tinggal di rumah penuh kemewahan, setiap pagi Naya dan Burina masih suka membuat mie ayam. Bukan untuk dijual, tapi untuk dinikmati bersama, mengingat dari mana mereka berasal. Karena keluarga bukan soal darah, tapi soal cinta yang tidak pernah pergi.